Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Setio Laksono dari D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas pagi. Di sini saya juga memiliki NIM, di mana NIM saya P37334123003. Di sini saya ingin memecahkan suatu permasalahan yang dimana Malaysia mengklaim bahwa wayang kulit adalah milik mereka. Di sini saya sudah mempersiapkan PowerPoint dan video YouTube. Mari kita mulai. Menguak sejarah klaim wayang oleh Malaysia. Seni wayang kulit merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang ternilai. Namun sayangnya, Malaysia telah mencoba untuk mengklaim warisan budaya Indonesia ini sebagai miliknya. Di sini wayang kulit itu sudah haknya milik Indonesia. Kenapa? Karena wayang kulit ini sudah dicap oleh UNESCO bahwa wayang kulit adalah milik Indonesia. Tetapi nyatanya negara tetangga ini tidak mau kalah dan akhirnya mereka mengklaim bahwa wayang kulit ini juga punya Malaysia. Yang saya ketahui, mereka selalu mengklaim budaya kita karena mereka menganggap ini hal biasa. Karena mereka bertetanggaan antara Malaysia dan Indonesia dan memiliki bahasa yang sama, yaitu bahasa Melayu. Nah, di sini saya memiliki suatu video berita yang dimana Malaysia mengklaim wayang kulit. Mari kita nonton videonya. Negeri tetangga kini kembali menggunakan budaya Indonesia sebagai ide untuk membuat nasional kostum yang digunakan pada kontes kecantikan Mr. Asia Internasional 2017 di Shanghai, China. Malaysia kembali menggunakan budaya Indonesia sebagai ide untuk membuat kostum nasional yang digunakan pada kontes kecantikan Mrs. Asia Internasional 2017 di Shanghai, China. Budaya tersebut adalah wayang kulit. Seperti dilansir imgrum.org dengan judul Wayang Kulit The Puppet Show, kostum ini akhirnya meraih Best National Costume dalam ajang tersebut. Dalam ajang ini, Malaysia diwakili oleh Cilaca yang kemudian juga memenangkan gelar Mrs. Asia Internasional. Sejumlah netizen di Indonesia menyayangkan bentuk wayang yang dipakai dalam kostum tersebut karena persis dengan bentuk wayang Indonesia. Padahal wayang kulit sendiri sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2003. Sebelumnya dalam ajang Miss Grand International 2017, Malaysia juga menggunakan jaran kepang atau kuda lumping yang merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia dari Ponorogo, Jawa Timur. Nah, itu dia videonya. Lalu lanjut lagi kita kepada PPT-nya, yang dimana kita membahas suatu isi dalam pokok klaim wayang kulit oleh Malaysia. Di sini ada suatu perbedaan antara wayang kulit Indonesia dan Malaysia. Yang pertama itu ada di pertunjukan. Wayang kulit Indonesia lebih menonjolkan sisi magis dan spiritualnya, sedangkan Malaysia maknai pertunjukan wayang kulit ini sebagai hiburan semata. Wow, sangat berbeda bukan? Lalu yang kedua, karakter. Nah, wayang kulit Indonesia ini memiliki karakter yang kuat dan kompleks, sehingga lebih memerlukan keahlian dan pengalaman bagi dalam memerankan tokoh-tokoh dari wayang kulit tersebut. Lalu sementara itu, Malaysia lebih menonjolkan karakter-karakter yang lucu dan konyol. Dan yang ketiga, customnya. Custom penggerak wayang kulit Indonesia biasanya terbuat dari kulit kerbau atau sapi yang dicetak dengan motif-motif tradisional. Sementara itu, Malaysia menggunakan warna-warna yang cerah yang menghilangkan suatu aspek tradisional warisan budaya ini.
Lalu ada yang kedua. Yang ketiga, perjuangan Indonesia dalam merebut kembali klaim wayang kulit. Yang pertama dari konsultasinya. Indonesia telah melakukan konsultasi dengan Malaysia mengenai klaim wayang ini. Namun, selalu diabaikan. Biasa. Ini terjadi karena Malaysia selalu menganggap bahwa budaya Indonesia juga milik mereka. Padahal nyatanya beda. Indonesia sudah diklaim oleh UNESCO, Malaysia hanya mengambilnya saja. Aneh bukan? Lalu yang kedua, diplomasi. Indonesia telah mengambil langkah diplomasi melalui kunjungan dari pejabat-pejabat tinggi ke Malaysia, seperti adanya seminar dan forum internasional lainnya. Lalu hukum. Indonesia juga menggugat Malaysia loh. Dari mana? Karena mereka selalu mengklaim budaya-budaya Indonesia. Contohnya seperti pembahasan pokok ini, Indonesia menggugat Malaysia atas klaim wayang di pengadilan internasional. Namun, sampai saat ini belum ada keputusan yang diambil. Aneh bukan? Lalu yang keempat, ada tuntutan hukum atas klaim wayang oleh Indonesia di forum internasional. Yang pertama ada proses hukum. Indonesia menggugat Malaysia atas klaim wayang di pengadilan internasional di Den Haag, Belanda. Proses hukum tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Yang kedua adalah penyelesaian sengketa. Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui mediasi. Namun, anehnya Malaysia justru membentangkan putusan mediasi tersebut. Aneh ya. Lalu yang terakhir, sidang forum internasional. Sidang forum internasional ini telah digelar untuk membahas klaim wayang oleh Malaysia. Namun hingga saat ini belum ada keputusan yang diambil. Lalu yang kelima, dampak klaim wayang terhadap diplomasi kedua negara. Yang pertama, kerugian ekonomi. Pasti. Indonesia dan Malaysia memiliki potensi besar dalam mempromosikan kekayaan budaya masing-masing. Namun, klaim wayang ini dapat menghambat kelajuan pariwisata dan ekonomi kedua negara. Ya, benar. Karena wayang kulit ini pada dasarnya milik Indonesia, namun diklaim oleh Malaysia dan terbagilah kerugian ekonomi tersebut. Lalu yang kedua, hubungan diplomasi merenggang. Klaim wayang oleh Malaysia dapat menimbulkan reaksi negatif dari para masyarakat Indonesia, sehingga hubungan diplomasi kedua negara pun dapat merenggang. Itu pasti sih. Siapa sih yang mau diambil haknya, sedangkan kita juga ingin punya hak tersebut, dan mereka ingin mengambil hak tersebut. Aneh bukan? Lalu yang keenam. Nah, dari semua permasalahan ini pasti ada solusi yang tepat untuk mengakhiri dari permasalahan tersebut. Solusinya itu ada 3. Yang pertama, solusi mediasi. Indonesia dan Malaysia bisa menyelesaikan sengketa apapun itu melalui mediasi bertaraf internasional. Kenapa internasional? Karena ini membawa suatu negara. Maka itu suatu permasalahan harus diselesaikan secara internasional. Lalu yang kedua, peninjauan kembali sejarah klaim. Indonesia dan Malaysia harus melakukan peninjauan kembali sejarah klaim wayang sehingga dapat menghindari kesalahpahaman di masa depan. Nah, ini sangat tepat solusinya karena pada dasarnya Malaysia harus sadar bahwa wayang kulit ini punya Indonesia. Namun, kembali lagi, jalan solusinya bagaimana? Lalu yang terakhir, berkolaborasi dalam promosi pariwisata. Indonesia dan Malaysia bisa bekerja sama dalam promosi pariwisata yang melibatkan kekayaan budaya masing-masing, sehingga dapat memberikan suatu keuntungan ekonomi bagi kedua negara. Ide bagus. Dan yang terakhir adalah pada kesimpulan dan harapan bagi kedua negara atas permasalahan wayang kulit ini.
baik Indonesia tentunya berharap bahwa klaim wayang oleh Malaysia dapat diakhiri dengan solusi yang adil dan menguntungkan bagi kedua negara. Indonesia juga ingin mengembangkan budaya wayang sebagai perwujudan dari kekayaan budaya bangsa. Dan dari Malaysia juga harus paham bahwa budaya wayang kulit ini merupakan warisan budaya yang tak ternilai. Dan bukan hanya milik Indonesia, tapi juga dunia. Malaysia juga harus berkolaborasi dengan Indonesia dalam mengembangkan kekayaan budaya masing-masing sebagai keuntungan bersama. Jadi kesimpulan yang tepat dari hal ini bahwa jika tidak ada suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan ini, maka hal yang tepat adalah kedua negara harus saling berkolaboratif, dan untuk klaimnya ini jangan sampai Malaysia mengklaim semua budaya-budaya Indonesia yang sudah emang terklaim oleh UNESCO, dan yang tepat juga untuk Malaysia bahwa jangan selalu diambil budaya-budaya baik negara apapun itu. Dan untuk Indonesia juga kita warga Indonesia juga harus bisa mengambil kesimpulan yang baik untuk untuk apapun itu, baik keuntungan negara juga dan lain-lain. Dan jangan sampai hubungan suatu negara, apalagi negara tetangga kita sendiri, itu hancur dan jangan sampai ada suatu permusuhan dan pepecahan suatu negara. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih atas presentasi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.